Betul sekali. Jadi memang kalau itu memang sudah sesuai ya dengan, ketentuan aturan pemesanan tiket, kalau semasa pandemi ini memang aturan aturan pemesanan tiket itu sudah bisa dilakukan mulai H-30. Namun pada 1 April, mulai hari ini, pemesanan tiket itu sudah bisa dilakukan mulai H-45 atau 45 hari sebelum jadwal keberangkatan. Sehingga sebagai contoh, kalau kita melakukan, pemesanan tiket hari ini, itu bisa sampai dengan untuk jadwal keberangkatan 45 hari ke depan atau sekitar tanggal 16 Mei, seperti itu. Jadi, masyarakat yang akan berangkat dari area Daup 1 Jakarta khususnya misalnya dari Stasiun Gambir ataupun juga Stasiun Pasar Senen, pada periode lebaran nanti, kalau kita menghitung lebaran itu H-10-nya jatuh di, tanggal sekitar 22 April ya. Kemudian untuk H+10 itu sekitar tanggal 13 Mei. Nah, ini tiketnya sudah dapat dilakukan pemesanan. Nah, untuk pemesanannya kami menyarankan masyarakat melakukan pengecekan dan melakukan pemesanan bisa melalui aplikasi KAI Akses. Nah, karena di sini nanti terdapat lengkap ya jadwal yang tersedia, kemudian ketersediaan tempat duduknya untuk KA-KA yang akan dipilih sesuai relasinya, termasuk dengan, harganya, harga tiketnya, seperti itu. Baik, Mbak Eva, lalu secara umum bagaimana sih persiapan PT KAI menyambut momen mudik lebaran yang kembali diperbolehkan oleh pemerintah pada tahun ini? Ya, jadi secara umum kita akan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku dari pemerintah ya, baik itu termasuk dari sisi aturan ataupun hal lainnya. Aturan yang akan diterapkan ke operator untuk operasional perjalanan KA ataupun juga persyaratan yang akan ditetapkan ke masyarakat. Kita akan mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Nah, kemudian untuk aturan sendiri saat ini belum ada surat edaran terbaru, kita masih menunggu, nanti akan segera kita sosialisasikan jika sewaktu-waktu itu terdapat apa namanya, perubahan ya secara aturan, seperti itu. Nah, kemudian juga dari sisi sarana dan prasarana, untuk kesiapannya ini sudah kita lakukan tentunya melalui salah satunya pemeriksaan harian yang kita lakukan secara konsisten, baik itu dari sisi sarana dan juga prasarana. Kemudian petugas juga kita sudah menyiapkan, terutama kondisinya ya, artinya pemeriksaan kesehatan petugas secara berkala, kemudian pemahaman mereka mengenai SOP dan terkait aturan-aturan yang akan diterapkan ke masyarakat, itu sudah, kita selalu lakukan, seperti itu. Sehingga kita harapkan, pada saat momen Natal dan pada saat momen lebaran ya, pada saat momen lebaran nanti, ini semuanya dapat berjalan dengan lancar. Baik, Mbak Eva, lalu berapa banyak tiket mudik yang akan dijual PT KAI tahun ini? Ya, kalau dari Daob 1 Jakarta sendiri, untuk dari Daob 1 Jakarta sendiri, ini, untuk ketersediaan tiketnya ya sepanjang masa arus mudik itu tadi H-10-nya itu sekitar mulai tanggal 22 April sampai dengan H+10 sekitar tanggal 13 Mei ya. Ini kita menyiapkan kursi ketersediaan tempat duduknya yang akan berangkat dari Stasiun Gambir dan juga Pasar Senen itu sekitar 242.000, seperti itu. Nah, untuk posisi terakhir itu pada bulan, April tanggal 31 kemarin, kalau kita melihat dari total 242.000 tadi, sekitar 40% diantaranya sudah terjual atau sekitar 98.000 tiket. Nah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir karena masih terdapat ketersediaan tiket, masih ada sekitar 60% lagi tiket yang dapat dipesan untuk keberangkatan periode 22 April tadi, sampai dengan tanggal 13 Mei. Baik, Mbak Eva, lalu berapa sih harga rata-rata tiket mudik yang ditetapkan PT KAI pada tahun ini? Ya, jadi kalau harga tiket sebenarnya tidak ada kenaikan, semuanya normal, kita tetap mengikuti aturan dari tarif batas atas dan tarif batas bawah ya. Dan harganya sangat bervariasi karena memang ada kelas ekonomi, kemudian ada juga kelas eksekutif, dan juga jarak ataupun relasi tujuan juga mempengaruhi. Nah, untuk lebih lengkapnya tadi masyarakat bisa melakukan pengecekan melalui aplikasi KAI Akses, karena di sana terdapat info lengkap keseluruhan ya terkait tiket itu untuk ketersediaannya, tempat duduknya, kemudian juga termasuk harganya dari setiap relasi.